Terus sama keluarga Jokowi yang bodong. Jokowi tidak punya dokumen, si Gibran nggak punya. Gibran itu dia hanya punya SMP, pengetahuannya kurang, pengalamannya kurang. Dia dobrak konstitusi. Jadi kita mempermasalahkan 9 hakim Mahkamah Konstitusi itu yang Profesor Doktor S.A. itu kalah dengan keluarga Jokowi yang nggak punya dokumen. Nah, jadi kita minta orang-orang di Mahkamah Agung itu, mereka kan membaca sejuta buku untuk menjadi doktor, menjadi profesor. Tapi mereka nggak paham apa itu forbidden. Forbidden itu adalah larangan. Yang boleh merubah konstitusi itu adalah presiden bersama DPR. Nah, itu ranahnya. Nah, kalau di luar itu bukan ranahnya mahkamah. Itu berarti 9 Mahkamah Agung itu harus kita bongkar, kita berhentikan. Nggak bisa dia teruskan ini. Ya itu ya, jadi kita dapat informasi dari Mas Taufik. Mas Taufik itu yang sedang menggugat di Solo. Terus Mas Taufik berkomunikasi dengan Mas Eko yang katanya ketua KPUD waktu itu. Ya, waktu ditanya Pak Jokowi itu bawa dokumen apa, Eko bilang dia bawa 2 sarjana. Ya kan, itu kan kita semua dengar ya dari video itu. Nah, saya menjadi heran begini, kuliah bertahun-tahun di UGM, lulus 85 di wisuda, katanya kan begitu. Kok setelah menjadi sarjana yang ditunjulin bukannya UGM, umpamanya Dr. Andes, kan aneh. Untuk apa gitu? Kuliah bertahun-tahun di UGM, ya kan gitu. Nah, kalau dia mengandalkan yang Dr. Andes, itu kampusnya di mana? Kan gitu. Nah, Eko menyampaikan bahwa dia tidak KPUD Solo tidak melakukan verifikasi. Jadi berita acara verifikasi dari Solo ke kampus-kampus UGM, ke sekolah itu nggak ada. Nah, jadi KPUD Solo waktu itu berharap setelah menang Jokowi melakukan public expose. Saya Jokowi, ini istri saya, anak-anak saya, ini pendidikan saya, ini partai politik saya. Dia tidak lakukan itu. Jadi banyak orang berpendapat satu-satunya kekalahan Jokowi adalah ketika dia tidak mampu meloloskan Partai Solidaritas Indonesia ke Parlemen RI ya, DPR pusat, karena dia hanya dapat 2,8%. Itu yang dikatakan orang-orang. Apa betul? Coba kita bahas. Jadi gini, ternyata PSI ya dengan jumlah perolehan 2,8% ini ternyata dia bisa merebut ya DPRD tingkat 1, tingkat 2 itu sebanyak 156 kursi. Ngeri nggak? Gitu ya. Kita tahu yang namanya DPRD adalah legislasi yang mengawasi budgeting anggaran APBD, belum dari anggaran-anggaran pusat yang masuk ke daerah, gitu ya. Nah, kita tahu PAD atau APBD sebuah contoh lah di Jakarta aja atau Surabaya itu udah triliun-triliunan gitu. Apalagi ini seluruh sebaran yang sesuai dengan kemenangan di mana DPRD PSI tersebut dapat di sana, gitu ya. Artinya bukan ece-ece, gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini bukannya kekalahan, tetapi ini kemenangan. Karena apa? Karena PSI ada partai baru. Ya, kalau kita sandingkan apple to apple dengan misalnya contoh Perindo yang lebih dahulu, Partai Bulan Bintang dan Gelora lah yang masih sama dia melejit gitu. Dan di 2029 pasti partai ini akan mencapai sesuatu yang luar biasa. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Bersama saya di channel Indonesia 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, kita kembali soal polemik ijazah Pak Jokowi yang kemudian keasliannya banyak masyarakat yang meragukan dan banyak yang menggugat atau mendesak agar Jokowi berkenan dan legowo untuk menunjukkan ijazah asli yang katanya dari UGM. Ini sudah bertahun-tahun ya sampai masyarakat gaduh. Tetapi saya melihat di sini bahwa sulit sebetulnya untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazah tersebut kalau Pak Jokowi sendiri tidak tunjukkan ijazah aslinya ke publik ya. Karena ini menjadi pro dan kontra, meskipun kita punya pemikiran-pemikiran dan mungkin berbeda-beda pendapat, kita juga nggak bisa simpulkan begitu saja bahwa itu palsu ataupun itu asli. Karena ini pro dan kontra, ada yang asli, ada yang palsu.
Nah, kita berpihak pada mana nih? Kalau kita mengatakan asli, ya nggak bisa juga karena tidak ada bukti yang untuk menunjukkan ijazah itu bahwa itu asli, kan begitu ya. Ya meskipun memang ada sudah pernyataan dari Bareskrim dan berdasarkan hasil uji laboratorium forensik dinyatakan asli, identik dan lain-lain, tetapi ada kalanya juga ya masyarakat menduga bahwa itu ya dibuat-buat, dibikin-bikin dan lain-lain, kan begitu, karena ya Pak Jokowi dekat dengan kepolisian saat ini katanya, sedangkan Kapolri juga orang-orangnya Jokowi dan macam-macam lah itu ya. Itu disampaikan para netizen di Indonesia. Dan saya juga tidak bisa membenarkan pernyataan siapapun di sini, tetapi saya meyakini ya pasti kita punya kepercayaan yang berbeda dan saya rasa itu sah-sah saja ya. Nah, saya coba lihat ya. Berita ijazah ya. Ijazah. Pusing kepala. Info dong bikin ijazah S1 jurusan tukang biar naik jadi mandor. Nah, jadi ada yang bilang ijazah itu dicetak di pasar pramuka, ada udah banyak sebetulnya orang-orang yang katanya terlibat, terseret dan lain-lain itu. Tapi sampai saat ini ya kita tidak bisa membenarkan keaslian atau kepalsuan dari ijazah tersebut. Ya satu-satunya cara ya Pak Joko sendiri. Nah, semakin kuat dugaan-dugaan palsunya ijazah tersebut karena ini dilama-lamakan, berbelit-belit, terlalu banyak drama dan lain sebagainya. Yang seharusnya ijazah itu bukan aib. Itu kebanggaan yang kita pernah tempuh di dunia pendidikan. Tetapi kenapa sesulit itu untuk menunjukkan bahwa sampai rela bayar lawyer, rela buang-buang waktu untuk memenuhi panggilan, pemeriksaan dan lain sebagainya. Tetapi kalau ditunjukkan sudah selesai sebetulnya, sudah selesai masalah ini, sudah selesai problem ini. Dan masyarakat akan puas dengan hasilnya. Ya. Nah, kemudian kasus berhenti bila ijazahnya hilang. Orangnya hilang atau dua-duanya hilang dari bumi ini. Lihat Bambang Tri dan temannya ditahan, apa berhenti kasus ini? Nggak berani Jokowi menunjukkan ijazahnya, nggak ada yang ada hanya ijazah palsu, yang ada hanya memalukan Jokowi itu sendiri. Karena dulunya yang terlibat PKI itu tidak boleh sekolah tinggi dan tidak boleh menduduki di pejabat pemerintahan apapun. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa Jokowi bisa jadi wali kota, bisa sampai menjadi presiden, ilegal selama 2 periode? Kenapa? Jawabannya, Jokowi sudah dikelola oleh 9 naga oligarki yang ingin mencekram Indonesia lewat atau melalui Jokowi PKI. Laknatilah, pahamkan, masa pulang nggak paham sih? Ya, sorry ye. Jokowi telah mempermalukan rakyat dari intelektual, ilmuwan, profesor, doktor, cendekiawan, dan sebagainya. Dengan modal kebohongan sukses menjadi raja Indonesia dengan mewariskan kekuasaan kepada anaknya. Apakah dinasti Jokowi telah berkuasa atas bangsa dan rakyat? Betapa bodohnya orang-orang di rejim Jokowi membiarkan Jokowi seenaknya berkuasa. Hakim konstitusi harus mempertanggungjawabkan keputusannya, DPR harus memanggil mereka. Sesuatu yang diawali dengan kebohongan, maka selanjutnya akan melahirkan kebohongan untuk menutupi kebohongan yang pertama. Begitu pula akan muncul lagi kebohongan ketiga untuk menutupi kebohongan kedua, begitulah seterusnya sampai yang berbohong mau berterus terang tentang kebohongannya. Jadi banyak sekali yang menganggap bohong, ya tukang ngibul, ngawur dan lain seterusnya. Jadi ya itu penilaian masyarakat, itu ya wajar saja, tetapi tidak semua masyarakat yang punya penilaian seperti itu. Jangan pula nanti ketika kita menilai seperti ini, seperti itu, kita dituduh bajar gitu ya. Ada yang mengatakan penjilat, termul atau apalah itu ya. Jadi itu banyak sekali saya lihat di media sosial itu. Tapi yang pasti ya terutama saya pribadi sebagai rakyat Indonesia, tentu sebagai anak muda, ya saya berharap bahwa ini kasus cepat selesai. Jangan sampai kita berlarut-larut dalam pembahasan-pembahasan yang sama, karena masih banyak hal-hal lain yang perlu dibahas, ya seperti bagaimana program-program kerakyatan pemerintahan ini, ya untuk ikut serta mendukung dan mensukseskan
program-program pemerintahan saat ini. Nah, ini kita sibuk sekali bahas ijazah, di tengah-tengah negara lain mungkin sudah bahas teknologi buat robot dan lain seterusnya. Dan di Indonesia sibuk bahas ijazah, soal pemakzulan, soal korupsi, soal pajak. Jadi ya mau sampai kapan kita berlarut-larut dalam situasi ini? Apalagi kita menjelang 17 Agustus ya, 80 tahun Indonesia merdeka di beberapa hari ke depan. Ya, tinggal hitungan hari gitu ya. Mau sampai kapan kalau seperti ini menangis para pahlawan kita yang sedang berjuang, bertumpah darah dengan air mata, memperjuangkan negara kita. Kalau mereka melihat situasi ini, waduh, sedih sekali gitu ya. Menangis ya, melihat keadaan-keadaan seperti ini. Di tengah-tengah rakyat banyak yang sengsara. Indonesia merdeka, minggu depan itu sudah 80 tahun. Tapi rakyatnya masih saja banyak yang miskin, banyak yang kelaparan. Ya, ada yang terintimidasi, yang tidak menerima keadilan itu. Jadi macam-macam. Jadi memang ini menjadi tugas besar dari pemerintahan ini, bagaimana pemerintahan saat ini mampu dan bisa menata kembali negeri ini dengan baik, dan kemudian Indonesia bisa maju. Nah, Indonesia disebut maju atau suatu negara disebut maju ketika rakyatnya tidak ada yang kelaparan, tidak ada kemiskinan, dan semua menerima keadilan. Dan bahkan sebetulnya amanat konstitusi kita itu tertulis itu bahwa cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Jadi seharusnya kita juga kalau sekolah nggak perlu bayar sebetulnya, karena itu sudah amanat ya. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Jadi harusnya nggak ada lagi kelaparan. Tapi yang kita lihat saat ini ya apa? Jadi kalau kita melihat Pancasila pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jadi rasa-rasanya kita bertanya, ini rakyat yang mana yang tertuju nih, yang menerima keadilan sosial tadi? Ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Ada rumah ibadah yang dibakar, ada ketika orang beribadah diganggu. Dan sekarang ada tuh didesak agar Menteri Agama diganti itu. Jadi macam-macam persoalan-persoalan ini. Makanya sebetulnya ini bukan hal yang mudah untuk pemerintahan ini, tetapi kita percayakan dan kita menaruh harapan besar kepada pemerintahan saat ini agar bisa menata kembali, memperbaiki Indonesia agar lebih baik ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Kalau saya ada salah penyampaian, saya minta maaf. Jadi silakan teman-teman boleh berkomentar saja, biar nanti kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya lewat komentar video ini. Dari saya itu saja, salam dan sampai jumpa.